Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam super, dan salam luar biasa untuk kita semua. Semoga teman-teman yang melihat video ini nantinya akan dapat menambah wawasan tentang materi standar operasional prosedur. Baiklah teman-teman, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Andre Setiawan dan teman saya Ahmad Arafi, Aida Fitri Lestari, Fitri Angelina, dan Pani Febriana. Di sini kami dari kelompok 3. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lancang Kuning Dumai, jurusan Administrasi Negara semester 7. Di sini kami mendapatkan tugas mengenai materi standar operasional prosedur di kantor Puskesmas Kota Dumai. Tugas ini diberikan oleh dosen yang terhormat yaitu Bapak Ardiansa MSOK SC, yang mana kami diberikan tugas untuk memperdalam tentang materi standar operasional prosedur. Untuk itu, langsung saja kita mulai presentasi yang pertama yang akan saya bawakan. Terima kasih. Baiklah, saya Andre Setiawan akan memulai presentasi di awal dalam materi standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP di Puskesmas Purnama Kota Dumai. Standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Dengan adanya standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP sebagai suatu dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. Standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Penyusunan standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP harus jelas, singkat, sistematis, menggunakan bahasa sehari-hari, mudah dimengerti, tidak bermakna ganda, mempunyai urutan dan teknis. Urutan prosesnya logis, rujukan. Penerapan standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP yang baik menghasilkan kelancaran aktivitas operasional organisasi, kepuasan pelanggan atau masyarakat, serta menjaga nama baik dan kualitas suatu lembaga pelayanan. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh teman saya Ahmad Arafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu pelayanan deteksi dini COVID pada Puskesmas. Dokumen standar operasional prosedur atau disingkat dengan istilah SOP pada hakikatnya merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang distandarkan secara menyeluruh membentuk satu kesatuan proses, sehingga informal yang dimuat dalam dokumen standar operasional prosedur meliputi dokumentasi dan unsur prosedur seperti yang disajikan dalam Permenpan dan RBN nomor 35 tahun 2012 tentang standar operasional prosedur atau SOP administrasi pemerintahan. Baiklah, di sini dapat dilihat pembuatan SOP deteksi dini dan penanganan terduga COVID-19 di Puskesmas Purnama. Yang pertama, pengertian. Deteksi dini terduga COVID-19 adalah identifikasi awal pasien yang berkunjung ke Puskesmas Purnama agar pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan alur penanganan COVID-19. Yang kedua, tujuan sebagai acuan langkah-langkah dalam penapisan terduga COVID-19. Ketiga, kebijakan. SK Kepala Puskesmas Purnama nomor 20 Dinkes PKM PN 2020. Yang keempat, referensi buku pedoman kesiagaan menghadapi infeksi COVID-19 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Februari 2020. Terima kasih kepada Saudari Ahmad Arafi telah memberikan saya kesempatan. Saya Pani Febriana akan memaparkan prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama, security mengingatkan pasien sebelum masuk puskesmas melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan melakukan pemeriksaan suhu.
Yang kedua, security bersama perawat atau bidan melakukan penampisan gejala ISPA. Yang ketiga, jika ada gejala ISPA seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, pasien diarahkan ke ruangan khusus penampisan COVID-19. Yang keempat, jika tidak ada gejala ISPA, ditanyakan riwayat kontak COVID dan riwayat perjalanan. Yang kelima, jika tidak ada riwayat kontak dan riwayat perjalanan, pasien didaftarkan ke ruang sesuai usia atau penyakit sesuai alur pelayanan pasien. Yang keenam, jika tidak ada riwayat kontak COVID-19 atau riwayat perjalanan ke daerah terjangkit, pasien diarahkan ke ruang khusus penampisan COVID-19. Yang ketujuh, pasien melakukan pendaftaran di ruang khusus penampisan COVID-19. Yang kedelapan, perawat atau bidan menanyakan keluhan utama, pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang kesembilan, dokter menanyakan kembali gejala ISPA seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, kemudian menanyakan riwayat kontak dengan pasien COVID-19 dan riwayat perjalanan daerah terjangkit. Yang ke-10, dokter mengisi formulir deteksi dini COVID-19. Yang ke-11, dokter melakukan penilaian status pasien. Yang ke-12, pasien akan dikatakan orang tanpa gejala atau OTG jika pasien tidak ada gejala ISPA tetapi dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Yang ke-13, pasien akan dikatakan orang dalam pemantauan atau ODP jika pasien saat ini demam atau riwayat demam kurang dari 14 hari atau memiliki gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk kurang dari 14 hari terakhir dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan klinis yang meyakinkan, atau jika pasien memiliki gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk kurang dari 14 hari terakhir, dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aida Fitri. Kepada Aida Fitri, dipersilakan. Terima kasih kepada teman saya, Pani Febriana. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yang mana pasien akan dikatakan pasien dalam pemantauan atau PDP jika pasien saat ini demam atau riwayat demam kurang dari 14 hari dan batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan atau sesak napas kurang dari 14 hari dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan dan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal dan tidak adanya penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, atau jika pasien saat ini demam atau riwayat demam kurang dari 14 hari dan batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan atau sesak napas kurang dari 14 hari dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, atau jika pasien saat ini demam atau riwayat demam kurang dari 14 hari dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 atau ISPA berat atau pneumonia berat kurang dari 14 hari dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Setelah itu, dokter atau perawat atau bidan akan melakukan pengisian formulir PE. Lalu dokter atau perawat atau bidan melaporkan ke bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Dumai. Selanjutnya, dokter melakukan tata laksana sesuai dengan status pasien.
Selanjutnya, pada pasien OTG, pasien diberikan edukasi mengenai karantina mandiri di rumah, pertimbangan pemeriksaan spesimen, dan pemantauan 14 hari dari hari terakhir kontak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fitri Angelina. Kepada Fitri Angelina dipersilahkan. Terima kasih kepada Aida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai prosedur atau langkah-langkah. Yang ke-19 yaitu pada pasien ODP, pasien diberikan edukasi mengenai karantina mandiri di rumah, memberikan terapi medikamentosa sesuai dengan gejala, pemeriksaan spesimen, dan pemantauan 14 hari dari hari terakhir kontak. 20. Pada pasien PDP, tentukan status PDP ringan atau sedang atau berat. Pada PDP ringan, lakukan isolasi mandiri di rumah dan pemeriksaan spesimen. PDP sedang, dilakukan koordinasi dengan bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk perujukan rawat rumah sakit dan pemeriksaan spesimen. PDP berat, dilakukan koordinasi dengan bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk perujukan rawat rumah sakit dan pemeriksaan spesimen, serta memberikan terapi medikamentosa sesuai dengan gejala. 21. Dokter atau perawat atau bidan melaporkan ke tim surveillance dan tim gerak cepat atau TGC Puskesmas Purnama untuk investigasi kontak dan pemantauan pada pasien. Sekian dari saya, terima kasih.